Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk semua, salam sehat. Yang saya hormati Pak Ketua Komite 3, Pak Tamsil Indrung, anggota Komite 3, mohon maaf tidak bisa saya sebut satu persatu namanya, dan anggota panitia khusus yang dibentuk oleh DPD untuk persoalan guru tenaga pendidikan honorer ini. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas undangan yang disampaikan kepada Mas Ham untuk sharing menyampaikan terkait dengan guru honorer ini yang Komnas HAM pernah sempat menanganinya. Sebelumnya mohon izin Pak Ketua, saya share screen, sudah disiapkan bahannya, tadi ditanyakan juga oleh panitia. Silakan Pak. Baik, tadi saya kira yang terhormat Pak Tamsil sudah menyampaikan cukup banyak informasi seputar permasalahan guru honorer ini, dan kami yakin sudah banyak informasi, data, fakta yang sudah diperoleh. Kami sangat mengapresiasi DPD sudah membentuk panitia khusus mengenai masalah ini. Ya. Jadi izinkan saya untuk menyampaikan fokus pada penanganan kasus guru honorer ini oleh Komnas HAM RI yang sudah pernah dilakukan oleh Komnas HAM dan sesuai dengan tupoksi Komnas HAM. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, para anggota DPD, Komite 3 dan anggota Pansus, Komnas HAM pernah menerima pengaduan dari sejumlah tenaga honorer, baik itu guru maupun non-guru, ya. Antara lain yang pernah datang ke Komnas HAM menyampaikan pengaduan dari Kabupaten Nganjuk, Kota Batam, Kabupaten Banyuasin, termasuk juga di luar Jawa, ya, di Provinsi Sulawesi Barat, dan juga ada yang dari Provinsi DKI Jakarta. Termasuk juga pernah ada yang menyampaikan langsung ke Komnas HAM, dan saya sempat menerima langsung dari wadah Perhimpunan Tenaga Honorer. Saya masih ingat betul pada saat itu mereka menyampaikan persoalan yang mereka hadapi, ya, yang memang memprihatinkan. Bahkan saya masih ingat ada bapak-bapak yang sudah sekian lama bekerja menyampaikan apa yang dialaminya sambil mencucurkan air mata, saking kondisi mereka itu sungguh memprihatinkan. Ya. Nah, jadi ini karena ada pengaduan yang masuk ke Komnas HAM, maka tadi betul tadi disampaikan oleh Pak Ketua, Komnas HAM berdasarkan sidang paripurna bulan Januari 2019 memutuskan pembentukan tim khusus untuk mendalami dan mendorong penyelesaian kasus guru honorer ini. Jadi pertimbangannya mengapa dibentuk tim khusus, karena permasalahan guru honorer ini sudah menjadi permasalahan nasional. Ya. Jadi sudah merata hampir di semua daerah mengalami permasalahan ini. Kemudian ini menyangkut nasib banyak orang. Pada saat itu kami mendapatkan informasi data ada 1 jutaan lebih. Ada 1 jutaan lebih yang berstatus sebagai guru honorer maupun tenaga honorer non guru, ya. Bahkan sebetulnya karena data dari masing-masing kementerian itu masih sifatnya belum akurat, bisa jadi lebih banyak, ya. Kemudian pertimbangan yang lainnya, kasus guru honorer ini jelas sekali berdimensi hak asasi manusia. Dan yang paling penting adalah mengapa Komnas HAM kemudian memutuskan membentuk tim khusus adalah agar penanganan kasusnya tidak kasus per kasus. Jadi karena ini bersifat nasional, banyak orang, maka kemudian Komnas HAM melalui sidang paripurna memutuskan membentuk tim khusus, dan saya dipercaya, ditugasi untuk menjadi ketua timnya pada saat itu. Ya. Nah,
Ini saya ingin menyampaikan proses yang sudah dikerjakan Komnas HAM. Komnas HAM setelah membentuk tim, menggali keterangan langsung dari para pengadu dan juga menghimpun informasi faktual dari pemberitaan berbagai media massa, tentu saja media massa yang kredibel ya. Kemudian tim juga sudah pernah meminta keterangan langsung dari pejabat Kemendikbud, pejabat Kemenpan dan juga BKN ya. Termasuk juga tim meminta keterangan dari PGRI ya, supaya kami tidak hanya mendengar dari resmi perspektif pemerintah ya. Tim juga melakukan pengamatan lapangan secara terbatas ya. Terbatas karena memang Komnas HAM punya keterbatasan resources Pak Ketua, jadi kami hanya mengambil sampel tempat tertentu ya yang masalahnya memang sebetulnya kurang lebih relatif sama. Jadi tidak semua daerah di Indonesia. Nah, tim ini menyelesaikan tugasnya pada Desember 2020 dan laporan tim sudah disahkan dalam sidang paripurna dan kemudian juga sudah disampaikan kepada Bapak Presiden Republik Indonesia dan ditembuskan ke kementerian lembaga terkait. Itu kami kirimkan Januari ya, 2021 secara resmi kepada Bapak Presiden. Tapi sampai sekarang kami belum menerima update apapun terkait dengan hasil pekerjaan tim yang di dalamnya juga sudah ada rekomendasi yang kami sampaikan dan juga akan saya sampaikan juga nanti dalam pertemuan kita sore hari ini. Ada beberapa permasalahan utama yang kami peroleh berdasarkan keterangan yang disampaikan kepada Komnas HAM. Yang pertama terkait dengan kesenjangan pendapatan, tunjangan dan fasilitas. Dan kemudian yang kedua, aspirasi umum dari guru honorer dan tenaga honorer non-guru itu umumnya menuntut untuk diangkat sebagai PNS. Dan kemudian juga disampaikan mereka menuntut perlakuan yang sama, adil atas kesejahteraan dan karir. Ya. Nah, Komnas HAM tentu saja dalam menindaklanjuti pengaduan terkait dengan kasus guru honorer ini, bekerja sesuai dengan tupoksi Komnas HAM, yaitu dari perspektif hak asasi manusia. Dan setelah kami mempelajari, ya, menelaah, menganalisis duduk soal kasus guru honorer ini, dari perspektif hak asasi manusia ini berkaitan dengan dua hak utama. Ya, yang tadi juga sudah disebut oleh yang terhormat Pak Ketua. Yang pertama, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Ya, yang sudah eksplisit dijamin dalam pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 45 dan juga pasal 23 Deklarasi Universal HAM, termasuk juga pasal 6 Kovenan Internasional Hak Ekonomi Sosial Budaya yang sudah diratifikasi oleh Indonesia. Ya. Kemudian berkaitan dengan hak atas pendidikan. Ya. Ini juga eksplisit dinyatakan dalam pembukaan UUD 45 mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemudian di pasal 31 ayat 1 UUD 45 juga diatur jelas jaminannya, termasuk juga di dalam pasal 12 Undang-Undang tentang hak asasi manusia. Jadi Komnas HAM menindaklanjuti pengaduan kasus guru honorer ini bertitik tolak dari perspektif hak asasi manusia, khususnya dua hak asasi yang saya sudah sebutkan tadi. Nah, apa yang diperoleh oleh Komnas HAM setelah mendengar keterangan dari berbagai pihak, ya, Komnas HAM pertama mendapatkan keterangan dan ini verified ya, terverifikasi, dan saya kira mungkin juga Komite 3 khususnya Pansus DPD sudah mendapat informasi ini. Jumlah guru di Indonesia masih sangat kurang ya. Jadi rasio kebutuhan guru murid itu belum ideal ya. Termasuk juga siklus
guru yang baru dan guru yang akan pensiun itu belum seimbang. Nah, jadi memang ada fakta objektif bahwa Indonesia ini sampai saat ini masih kurang guru. Ya. Nah, jadi sebetulnya kalau saya ingin teruskan dari temuan poin pertama ini terkait dengan nasib guru honorer, yang sebetulnya jumlah guru di Indonesia ini kurang, khususnya di sekolah negeri, maka dari sini saja sudah punya alasan kuat sebetulnya bagi pemerintah untuk mengambil kebijakan menambah jumlah guru yang ideal, yang proporsional itu, ya. Dan tentulah sebetulnya secara logis prioritas yang pertama adalah mereka yang memang sudah berkiprah membaktikan diri sebagai guru. Nah, yaitu para guru honorer ini, ya, karena ada alasan objektif kekurangan guru. Kemudian hal lain yang kami temukan berdasarkan penggalian, ya, distribusi guru ini memang belum merata secara proporsional, baik berdasarkan penempatan maupun juga mata pelajaran bahkan. Jadi ada kecenderungan guru honorer ini, ya, termasuk juga guru yang sudah PNS, itu terpusat di ibu kota, kabupaten, dan kota. Ya. Jadi penyebarannya ini masih belum proporsional. Bahkan juga yang menarik, termasuk kaitannya dengan mata pelajaran. Ada mata pelajaran yang gurunya berlebihan, tapi ada juga mata pelajaran yang sama sekali tidak ada gurunya. Maka ini kemudian kita bisa bayangkan betapa anak didik, ya, tidak mendapatkan guru yang memang di bidangnya. Ya. Nah, ini yang menarik juga temuan yang Komnas HAM dapatkan adalah sebetulnya antara guru PNS dan guru honorer itu memiliki tugas dan tanggung jawab yang sama. Mereka dalam melakukan tupoksinya itu sama. Tetapi perlakuan antara keduanya itu berbeda. Yang dalam bahasa hak asasi manusia itu kami menyebutnya diskriminatif, ya. Terutama sekali dalam hal status kepegawaian dan tingkat kesejahteraan. Nah, ini kembali dilihat dari dua batu uji hak asasi manusia yang saya sebutkan di awal tadi, ini jelas tidak berkesesuaian. Nah, kemudian dari sudut kemanusiaan, tadi benar sekali yang disebut oleh Pak Ketua, dan saya sangat sepakat bahwa ini harus juga disentuh dari sisi kemanusiaan. Tapi kalau kita lihat dari kemanusiaan, ternyata para guru honorer itu umumnya hidup dalam kondisi penghidupan yang belum layak. Bahkan ada sejumlah guru honorer yang hidup dalam kondisi yang kurang manusiawi. Kalau tidak mau menyebutnya subhuman, ya. Mengapa begitu? Karena sungguh tidak manusiawi. Ada guru yang bertempat tinggal di toilet, ya. Kemudian ada guru yang hanya menerima, tadi sudah disebut juga oleh Pak Ketua, penghasilan per bulanan sekian ratus ribu, yang sungguh tidak manusiawi itu, ya, dan tidak bisa memenuhi penghidupan layaknya. Itulah makanya ini juga yang disampaikan oleh para guru ke Komnas HAM. Banyak sekali guru honorer itu yang melakukan side job, pekerjaan sampingan macam-macam, mulai dari ojek, mulai dari jualan serabutan dan sebagainya, ya. Bisa kita bayangkan dari aspek kualitas pendidikan dengan kondisi guru yang seperti itu, bagaimana bangsa ini, ya. Nah, kemudian juga yang kami temukan adalah akibat adanya kebijakan pemerintah melalui PP nomor 48 tahun 2005 beserta perubahannya atas PP tersebut, yang isinya, ya, menjanjikan dalam tanda petik pengangkatan guru honorer menjadi PNS. Inilah yang membuat umumnya guru honorer itu terbentuk mindset mereka harus menjadi PNS. Nah, jadi skema solusi lain di luar itu mereka menyampaikan keberatan. Itulah mengapa ada
penolakan terhadap ketentuan dalam Undang-Undang ASN yang bisa menghambat mereka menjadi PNS, kemudian ketentuan peraturan perundang lainnya yang mereka permasalahkan. Hal lainnya yang juga Komnas HAM temukan adalah kaitannya dengan pemerintah daerah ini. Bapak Ibu anggota DPD yang saya hormati, ini ternyata pemerintah daerah berkontribusi menambah banyak jumlah guru honorer. Ini yang saya kira perlu juga menjadi atensi, ya. Memang alasannya bermacam-macam mengapa daerah melakukan rekrutmen guru honorer itu. Ada yang memang kebutuhan objektif, ya, diangkat karena kekurangan guru. Ada juga pertimbangan-pertimbangan lain, ya. Nah, yang menarik juga, meskipun pemerintah pusat sebetulnya telah resmi melarang rekrutmen guru honorer baru, tapi faktanya yang Komnas HAM ketahui, masih ada Pemda yang tetap melakukannya. Nah, ini yang sedikit atau banyak, langsung atau tidak langsung, berkontribusi membuat masalah guru honorer ini menjadi semakin kompleks, ya. Nah, kalau kita lihat dari perspektif daerah, memang ada daerah, walaupun jumlahnya belum terlalu banyak, berdasarkan yang diketahui Komnas HAM, relatif berhasil membuat kebijakan soal guru honorer, terutama menyangkut jaminan karir dan remunerasi. Sebutlah misalnya DKI Jakarta itu memang diakui bahkan oleh PGRI sendiri, sistem remunerasinya lebih baik dibandingkan banyak daerah lain, ya. Kota Bekasi juga bisa disebut karena mereka mempunyai kebijakan PPK, ya, pegawai kontrak itu memberikan remunerasi yang tidak lebih rendah, ya, dari upah minimum daerah, ya, upah minimum provinsi. Ini juga bisa disebut relatif berhasil. Tapi lebih banyak daerah yang soal kebijakan guru honorer ini yang belum berhasil. Tadi disebut oleh Pak Ketua yang guru honorer menerima penghasilan hanya sekian ratus ribu, dan itu masih terjadi di banyak daerah. Bahkan yang lebih miris lagi Bapak Ibu yang saya hormati, sudahlah mereka itu penerimaan remunerasinya minimum, itu pun ada yang tidak lancar, ya, ada yang tidak lancar. Jadi ini sekali lagi kalau dilihat dari aspek kemanusiaan, para guru honorer ini sungguh memprihatinkan apa yang mereka alami. Kemudian hal lainnya yang menjadi juga temuan Komnas HAM, kebijakan pemerintah pusat cenderung bersifat sektoral dan parsial. Ya. Masing-masing kementerian lembaga itu mereka cenderung hanya melihat dari sisi lingkupnya sendiri. Saya yang mendengar langsung penjelasan dari pejabat Kemendikbud, pejabat Kemenpan RB, dan juga BKN itu menangkap sekali nuansa itu. Mereka cenderung hanya melihat permasalahan guru honorer ini sebatas kacamata pandangan kelembagaannya. Kemendikbud hanya mengeluhkan soal kekurangan guru, ya. Padahal mereka juga sebetulnya menerima anggaran yang besar, ya. Kemudian Kemenpan RB ini cenderung hanya berkutat soal ketersediaan formasi PNS dengan ketentuan rigid yang sudah diatur yang harus mereka pedomani. Kemudian BKN itu hanya membatasi soal administratif dan pengawasan. Nah, jadi kalau ditanyakan kepada BKN, ya mereka mempunyai lingkup yang terbatas untuk soal guru honorer ini. Nah, jadi ini saya kira perlu juga menjadi atensi dari Bapak Ibu yang terhormat, anggota DPD, untuk memberi juga masukan kepada pemerintah pusat agar sifat kebijakan yang sektoral parsial ini tidak diteruskan. Karena kalau ini masih berkelanjutan, maka saya khawatir, walaupun ini sudah banyak dibahas, sudah banyak lembaga memberi atensi ini, tapi kita bisa jadi nanti seperti di roller coaster,
seolah berlari cepat untuk mendorong penyelesaian, tapi nggak bergerak kemana-mana. Gitu. Nah kemudian hal yang lain juga yang menjadi temuan Komnas HAM. Nah saya kira ini hal yang tidak kalah pentingnya Bapak Ibu saya hormati. Mekanisme pengangkatan, ya, baik untuk menjadi PNS maupun P3K itu, ini yang harus melalui persyaratan dan tes bagi guru honorer, terutama guru honorer K2, ya. Jadi ada kategori-kategori itu yang dibuat oleh Kemenpan, justru menimbulkan permasalahan baru. Ya. Jadi permasalahan guru honorer ini berdasarkan pendalaman yang dilakukan Komnas HAM, suatu keterlanjuran, ya. Kemudian masalahnya menjadi semakin kompleks karena dibuat kompleks sendiri. Nah, termasuk salah satunya soal mekanisme pengangkatan ini, ya. Jadi banyak guru honorer, terutama yang berusia lanjut, tetapi masa kerjanya sebetulnya sudah cukup lama, mereka tidak lulus tes. Sudah ada yang sudah sampai 3 kali tes, mereka tidak lulus. Saya mendengar langsung ketika menerima pengaduan dari guru honorer ini yang datang ke Komnas HAM, terutama sekali yang sudah berusia lanjut itu Bapak Ibu, mereka ini berat kalau harus mengikuti tes, dihadapkan dengan bersaing dengan yang masih muda, yang masih fresh, yang masih lebih siap itu untuk mengikuti tes yang soal-soalnya yang bagi para guru honorer yang sudah bekerja lama dan lanjut usia itu mereka sudah tidak ingat lagi soal itu, ya, untuk menjawabnya. Makanya ada yang terjadi sampai 3 kali tes nggak lulus. Nah kemudian yang temuan lainnya lagi adalah mekanisme rekrutmen PNS P3K ini tidak mempertimbangkan masa kerja yang sudah dijalani dan cenderung seperti rekrutmen pegawai baru yang sedang mendaftar mencari pekerjaan. Nah, karena mereka ini para guru honorer yang sudah ada yang lanjut usia, sudah sekian lama bekerja, mereka harus mendaftar, kemudian mereka harus berkompetisi dengan yang lain karena ini sifatnya terbuka. Nah, saya mendengar keterangan langsung dari BKN, ya, termasuk juga Kemenpan, dalam rekrutmen PNS memang harus dibuat terbuka untuk umum, ya, meskipun memang pernah juga ada semacam afirmatif, ya, tetapi kalau yang ikut tes itu passing grade-nya tidak memenuhi seperti yang ditentukan, maka guru honorer yang ikut tes itu akan dinyatakan tidak lulus. Nah kemudian yang lain, dan ini yang berkaitan dengan aspek regulasi, ada ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, ya, rekrutmen PNS P3K itu memang harus melalui tes. Nah inilah yang menjadi hambatan bagi para guru honorer, ya, khususnya yang K2. Mereka menyampaikan aspirasi kalau sekiranya masa kerja, masa pengabdian mereka sekian lama itu dipertimbangkan, ya, mereka bisa diberikan prioritas pengangkatan PNS itu, ya, oleh pemerintah. Itu beberapa temuan yang oleh Komnas HAM peroleh setelah melakukan pendalaman. Nah kemudian atas dasar sejumlah persoalan tadi Bapak Ibu, Komnas HAM dalam laporannya menyampaikan rekomendasi, dan itu juga sudah kami teruskan sampaikan kepada Bapak Presiden, ya. Tapi berdasarkan 2 batu uji hak azazi yang sudah saya sampaikan di paparan tadi, ya, Komnas HAM sudah memberikan semacam aba-aba ini kepada pemerintah. Kalau ini tidak terselesaikan, maka 2 hak azazi yang tidak terpenuhi itu, apalagi dibiarkan berlarut-larut seolah-olah pembiaran, maka bisa itu disebut sebagai pelanggaran HAM. Jadi
Dengan bahasa lain saya bisa katakan untuk saat ini ya kasus guru honorer ini dalam perspektif hak asasi manusia adalah conditionally human rights violation. Jadi pelanggaran HAM bersyarat. Pemerintah tidak mengambil kebijakan yang menyelesaikan sehingga harkat dan martabat kemanusiaan para guru honorer itu bisa diangkat ya sesuai dengan standar kemanusiaan, maka itu dengan sendirinya merupakan pelanggaran hak asasi manusia ya. Tetapi kami juga mempertimbangkan bahwa baik pada saat tim masih bekerja maupun setelah laporan tim disampaikan kepada Presiden, ini memang sebagaimana yang bisa kita baca bersama dari pemberitaan ya, dari informasi, pemerintah masih ada menunjukkan bekerja untuk mengupayakan penyelesaian ini meskipun realisasinya belum kita lihat. Nah itu makanya saya sebut tadi conditionalnya berkaitan dengan hak ekonomi sosial budaya yang dalam perspektif standar hak asasi manusia pemerintah itu diberikan kesempatan